Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Harina Putra di Harina Putra Computer Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi ilmu tentang aplikasi stock of name atau persediaan barang tapi menggunakan Excel. Nah, di sini kita harus mempunyai 3 sheet ya. Sheet pertama itu sheet masternya atau sheet stoknya ya. Kita ketik dulu toko sembako, stok persediaan barang. Ini masternya ya. Master artinya dari sini kita bisa melihat bahwa stok barang kita berapa masuk, berapa keluar ya. Jadi kalau seandainya ada barang keluar dan barang masuk, maka akan dicatat di sheet stok ini ya. Ya, kita buat dulu nomor urut di sini maksudnya ya. Nah, di sini pun saya tidak membuat nomor urut yang otomatis itu ya. Karena pokok bahasanya berbeda. Nanti bisa kita buat bahas mengenai nomor urutnya tuh. Nah, biar tidak kelamaan, kita potong aja videonya dulu ya. Nah, setelah siap, barisnya kita blok dari nomor sampai ke stok akhir. Tuh menu insert table. Terus kita klik my table has header. Maka sekarang kita mempunyai dua tabel yang berwarna ya. Yang atas headernya, yang bawah ada nomor atau detail nanti. Nah, di sini saya tidak mengajarkan membuat nomor otomatis ya, buat nomor urut otomatisnya, karena itu lain pembahasannya nanti ya. Nah, kita cepat aja ya. Nah, saya isi semuanya. Terus kita ingin membuat agar tabel ini jelas periodenya tuh ya. Periodenya di sini kita tulis saja Januari ya. Bulan Januari 2025. Nanti biar bisa membedakan dengan bulan Februari nantinya ya. Kita tambah lagi kodenya. Di sini usahakan kodenya harus konsisten ya. Kalau huruf besar semua ya. Jangan nanti ada huruf besar huruf kecil. Nah, SB itu sabun mandi aja lah. Dan terserah, kode ini sebenarnya bebas ya. Kita mau kasih kode sesuai kemauan kita, tapi sebagusnya konsisten dari kata saya, huruf besar atau jumlah digitnya disamakan. Misalnya itu saya contohnya 6 digit KP min 001 kan, KP ada 6 digit. Stok awal pun saya kasih bebas saja dulu contohnya ya. Nah, di sini stok masuk dan stok keluar tidak kita isi ya, nanti kita bisa ambil dari inputan di sheet masuk dan sheet keluarnya ya. Nanti kita buat otomatis. Nah, sini kita buat sheet masuknya ya. Sheet masuk ini sheet barang masuk maksudnya ya, barang masuk. Dan misalnya kita punya toko beli barang dari luar, dari grosir atau dari distributor ya. Ya. Saya copy aja dari sebelah sih, sebenarnya bisa juga sih. Nah, itu dia. Atau diketik diulang lagi bisa, terserah ya. Atau kita copy dengan cara begini. Nah, ini untuk barang keluarnya ya. Kalau agak kecepatan bisa diulang lagi ya. Nah, ini tuh sheet barang keluar.
Jadi ada 3 sheet seperti saya sebutkan dari stoknya, stok, barang masuk dan barang keluar. Jadi yang kita ketik di sini adalah barang masuk di sheet barang masuk dan barang keluar. Sementara di stok itu otomatis nantinya ya. Nanti otomatis nanti dia mengambil dari sheet masuk dan sheet keluar ini. Nah, kita rubah dulu itunya judulnya biar bisa membedakannya nanti ya. Stok barang masuk. Begitu juga nanti dengan stok barang keluarnya. Kita rubah dulu. Bulan Januarinya sama ya. Nah, untuk yang keluarnya ya, bedakan sheet masuk dan sheet keluar ya biar tidak bingung. Nah, nomor pun tidak saya buat otomatis ya. Nah, ini stok kita. Nah, kita masukkan rumus untuk barang masuknya ya. Nah, karena kita pengen mengambil barang masuk itu dari sheet masuk, maka kita pakai rumus di sum if-nya. Jadi otomatis nanti barang masuknya bisa nampil di stoknya ya, di sheet stok. Ya. Kita pakai rumus sum if. Ya, yang pengen tahu rumus sum if, saya sudah pernah bahas juga ya di video saya yang lain. Ya, kurung buka. Nah, ini walaupun dia kosong, kita masih bisa kita ringkan ya, ringkan aja tidak apa. Nah, ini soalnya saya kasih cuman tidak penuh ya, itu tergantung besok stok Anda semua ya, karena kalau terlalu panjang nanti malah repot kita. Ini sengaja saya buat hanya sedikit, nanti disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing ya. Nah, jadi memang stoknya tidak banyak-banyak saya blok tadi. Nah, di sini kan stok masuknya masih kosong tadi ya. Kita isi dulu. Nah, di sini kita isinya pakai kode barang dulu. Nah, untuk mengambil kode nama barang kita pakai rumus value up ya. Rumus value up pun sudah pernah saya bahas. Bisa cari video yang lainnya, video saya yang lainnya ya. Pakai value up. Value up, buka kurung, kita panahkan atau kita arahkan ke kode barang yang di sebelahnya. Ya. Koma. Kita blok dari, boleh lebih ya, dari B sampai ke G ya. Semua tabelnya kita blok. Terus F4 jangan lupa. Koma lagi. Itu nama barang dia ada 2 kolom dari sebelah kanan, not available. Tidak apa-apa, ini kemungkinan dia nomornya belum diurutkan. Inilah salah satu kelemahan dari value up, dia harus diurutkan datanya. Nah, yang data yang kita urutkan adalah kode barang, karena acuan kita adalah kode barang tadi itu. Nah, oke. Nah, kita lihat sekarang di tabel masuknya sudah itu belum, sudah not available, masih ada apa enggak ya. Nah, itu saya nomor urut memang sengaja saya buat manual dulu ya, karena lain bahasanya nanti. Kita lihat tabel masuk. Tabel masuknya, nah disitu saya kasih 1 beras super premium. Di situ beras super premium masih 0 ya, kita coba lagi. Ya, kita coba dulu yang sabun ya, sabun mandi. Coba 12, sabun mandi 10.
beras supernya 2. Ternyata belum masuk ya. Nah, di sini kayaknya saya kelupaan ngasih tombol absolutnya ya. Kita ulang aja dari awal biar tidak ragu ya. Sum if buka kurung ya, kita arahkan ke kode barangnya. Lebih boleh ya, itu cuma saya titik koma baru kode barangnya. Nah, di sini tadi saya lupa tombol F4-nya atau tombol absolutnya. Ya boleh lebih ya, karena ini biar pandangan kita tidak banyak, jadi datanya hanya dikit dulu sebagai contoh. Nah, di sini kita jangan lupa tombol F4-nya. Nah, sekarang kita kopikan dulu ya. Belas 10 2 10 ya. Tapi ini memang belum masuk ke stok kita. Ya. Memang biarkan dulu nanti, karena itu ada yang belum diabsolutkan. Nah, ini gunanya kita belajar absolut itu ya, absolut, tabel absolut atau sel absolut. Nah, sekarang kita coba dulu yang keluar aja dulu. Yang keluar ya, kita buat lagi VLOOKUP, buka kurung, kita geser ke kode barang, kosong tidak apa-apa, nanti kan bisa diisi belakangan, koma ya. Koma dan titik koma itu sebenarnya tergantung setelan ya, tanda baca kita ya. Nanti juga not available karena kita belum kita isi kodenya. Misalnya kodenya sabun 001 ya. Enter sabun mandi. Nah, ini rumus sum if-nya kita buat untuk rumus keluarnya ya. Sama dengan sum if. Nah, ini buka kurung, kita pindahkan ke tabel keluar, kita arahkan ke kode barang, boleh sampai lebih ya walaupun belum isinya, hanya sekedar contoh aja nih. F4 jangan lupa, koma, baru kita kode barangnya, koma lagi. Nah, ini kalau kode barang udah usah di F4 kan, koma lagi baru keluar. Nah, di sini harus F4, tadi yang masuk itu keluar ke F4-nya. Kita lihat contohnya ya. Nah, coba kalau kita copy kan dia akan error. Coba kita masuk lagi. Nah, stok keluarnya belum masuk karena memang rumusnya masih error, kelupaan D4 tadi ya. Nah, sudah, kita coba kasih E4 nya sekarang ya. Di 6 sampai di 15 itu tekan E4 di situnya ya. Atau dalam hal ini kita pernah belajar, itu dilebihkan aja ya di 18 nya. Nah, baru kita kopikan ke bawahnya. Tuh, satunya keluar, sabun mandi 1. Kita kasih format koma aja biar nampak bedanya ya antara 0 sama angkanya. Nah, tuh lihat 1 ya. Sabun mandi keluar 1. Beras super premium masuk 22. Nah, stok akhir itu dapat dari stok awal ditambah stok masuk dikurang stok keluar. Maka dapat 31. Nah, ya. Karena kita pakai insert tabel, dia otomatis ya ngesam sendiri sampai ke bawah.
Yang di bawahnya kita tambah rumus sum juga ya. Nah, pokoknya kita pakai yang manual aja dulu. Kita kopikan ke kiri. Jadi copy itu bisa ke kanan bisa ke kiri ya. Nah, sekarang kita urus itu masalah stok barang masuknya dia. Kita kasih 4 di 6 sama 6 nya. Enter. Nah, di situ ya, setelah kita enter, maka beras super premiumnya ada 22, karena kita mempunyai 2 transaksi ya untuk beras premium itu. Tuh ada 10 dan 12 ya, dijumlahkan jadi 22. Nah, kita coba tambah lagi untuk pengeluaran barang ya. Gula, pasir putih. Itu otomatis karena kita pakai insert tabel ya, muncul kita ketik kodenya mereka muncul nama barangnya. Tersamkan kayak biasa, jumlahnya 7 ya. Itu 33 ya barang keluar kita ya. Kita lihat di stoknya 133, memang satunya di bawah, sabun mandi di bawah ya, jumlahnya 7. Jadi di sini di stok ini, di sheet stok itu tidak diketik ya, dia pakai rumus stok masuk dan stok keluarnya. Itu diambil dari sheet masuk dan sheet keluarnya. Nah, di sini kita kalau pengen mengeluarkan barang kita ke sheet keluar, kalau mau ingin ada barang masuk di sheet masuk. Nah, misalnya kita pengen keluar barang lagi ya, kita kasih kode copy. Nah, kita kasih copy misalnya 10, kita lihat pengeluar di stok kita ada keluar kopi kelas 1 10. Nah, 0 karena stok awalnya 10, pengeluar 10 jadi 0. Jadi umpama kita pengen mengeluarkan barang lebih besar dari stok awal ya, misalnya kopi itu ada 10, kita rubah jadi 11 misalnya ya, maka stoknya jadi minus, itu ditanda dengan kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup ya, minus itu maksudnya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa buat satu kolom lagi ya, kolom stok. Jadi kita kan tidak perlu bolak-balik ke stok untuk melihat berapa sisa stoknya ya, maka kita buat satu kolom misalnya tersedia. Tersedia itu adalah diambil dari stok, dari sheet stok ya, kita pakai sum if ya, bisa juga kita pakai sum if kurung buka, kita masuk ke stok. Nah, kita ambil kodenya, koma ya, kode barang kita punya yang di stok keluar, koma lagi, baru jumlahnya, jumlah stok akhir, jumlah yang tersedia gitu maksudnya ya, kurung atau F4 yang lupa lagi ya, nanti bingung dia, enter tutup ya. Maka situ kita bisa tahu ada stok tersedianya.
10, jadi stok tersedia kita jadi salah 10 jadi 0, jadi min ya. Nah jadi kita mengeluarkan barang, kita bisa lihat stok di sini, tidak perlu kita buka apa sheet stok. Di stok masuk kita pengen buat juga ya tersedia, cuman kita lewatkan aja karena sudah sama caranya. Nah biasanya setiap akhir bulan kita harus tutup buku ya. Misalnya ini kan bulan Januari, maka harus kita tutup buku tutup bulan Januari. Nah, caranya adalah stok akhir kita pindahkan ke stok awal. Ya, sementara kita simpan dulu aja. Caranya kita simpan dulu dengan nama stok barang Januari gitu ya. Biar bisa membedakan antara bulan Januari dan bulan Februari. Januari 2025. Nah, kita save as lagi untuk ini kan untuk stok bulan Januari nih, kita save as lagi untuk bulan Februari, bulan baru gitu, awal bulan Februari. Anggap aja kita sekarang sudah masuk di tanggal 31 Januari ya, jadi ini untuk bulan Februari untuk besok. Maka stok akhir kita pindahkan ke stok awal, Ctrl C, kita pastikan spesial di stok awal, kita jadikan value. Jadi tadi kan rumus, jadi stok awalnya menjadi tidak rumus. Nah sementara masuk dan keluarnya kita hapus. Ngapusnya jangan di sheet stok ya, tapi di sini di sheet masing-masing. Nah stok hasilnya pun masing-masing. Maka sabun mandi apa tadi itu ada diambil stok di stok akhir. Jadi stok awal dan stok akhirnya sama untuk bulan Februari. Itu stoknya. Maka kita rubah aja dulu judulnya. Ya. Kita rubah jadi bulan Februari. Bulan baru itu ya. Bulannya sekarang ini anggap saja 1 Februari 2025. Ya, jadi ini yang namanya tutup buku ya. Tutup buku yang sederhana sih sebenarnya. Februari. Nah sebenarnya sudah selesai ini kerjaan kita untuk persediaan stok dari awal Januari terjadi transaksi ya. Ini hanya sudah contoh sederhana ya, mungkin besok bagi yang pengen buat itu dimasuknya bisa kasih tanggal ya, tanggal transaksi, dan keluarnya juga bisa kita kasih tanggal transaksi ya. Dan saya rasa cukup sampai di sini aja video saya ini meaning stock name ya. Lebih kurang saya mohon maaf ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope in my heart, I'm living my drink and this. Change my